namaku Sinta. Dari luar, kehidupanku terlihat sempurna. Aku menikah dengan lelaki yang begitu kucintai, Ardi. Kami saling mendukung, saling menguatkan, dan dunia seakan berpihak pada kami. Tapi siapa sangka, di balik senyum yang kulukis setiap hari, ada rahasia yang perlahan meruntuhkan rumah tangga kami. Satu pertanyaan sederhana selalu menghantuiku. Kapan punya anak? Pertanyaan itu terdengar sepele. Tapi bagiku, ia adalah belati yang menggores hati. Tahun demi tahun berlalu, dan setiap kali aku menatap cermin, aku melihat bayangan seorang istri yang semakin merasa tidak berguna. Aku mencintai Ardi dengan seluruh hidupku. Tapi, apa arti cinta jika akhirnya aku harus memilih mempertahankan dia di sisiku atau melepaskannya demi kebahagiaannya bersama orang lain? Inilah kisahku, kisah tentang luka, pilihan, dan keberanian untuk bertahan. Sebuah perjalanan panjang di mana aku hampir kehilangan segalanya. Sebelum akhirnya menemukan arti cinta yang sebenarnya. Aku masih ingat jelas hari ketika aku menikah dengan Ardi. Semua orang tersenyum, memberi restu, dan berkata betapa serasinya kami berdua. Aku merasa hidupku lengkap. Aku menemukan lelaki yang tidak hanya mencintaiku, tapi juga berjanji akan selalu melindungiku. Apapun yang terjadi, hari-hariku setelah menikah terasa indah. Pagi-pagi aku menyiapkan sarapan sederhana untuk Ardi, lalu kami makan sambil bercanda kecil. Ia sering mengusap kepalaku dengan lembut, seakan aku adalah anugerah terindah dalam hidupnya. Rumah mungil kami memang tidak mewah, tapi penuh kehangatan. Setiap sudutnya menyimpan tawa, doa, dan harapan besar untuk masa depan. Aku dan Ardi sering berbicara tentang rencana-rencana kecil. Menabung untuk membeli rumah lebih besar, berlibur ke tempat yang indah, dan tentu saja membangun keluarga yang lengkap dengan kehadiran seorang anak. Saat itu, aku percaya bahwa semua impian akan terwujud dengan indah. Tidak pernah sedikit pun terlintas dalam pikiranku bahwa perjalanan yang akan kulalui bersama Ardi ternyata penuh luka, air mata, dan ujian yang membuatku nyaris kehilangan segalanya. Hari itu, aku hanya ingin memeluk perasaan bahagia yang sederhana, menjadi seorang istri yang dicintai, dan berharap kelak menjadi seorang ibu yang bisa membahagiakan keluargaku. Menjadi seorang istri yang dicintai, dan berharap kelak menjadi seorang ibu yang bisa membahagiakan keluargaku. Itulah doa yang selalu kuucapkan setiap malam. Namun, bulan demi bulan berlalu. Doa itu seolah menggantung tanpa jawaban. Setiap kali aku melihat 2 garis merah di tespek iklan di televisi, hatiku bergetar. Aku membayangkan betapa bahagianya jika aku bisa menunjukkan hasil itu pada Ardi, membuatnya tersenyum bangga, lalu memelukku sambil berbisik, "Terima kasih sudah memberi aku anugerah terbesar ini." Tapi, kenyataannya, setiap kali aku mencoba, hasilnya selalu 1 garis. Hanya 1 garis. Dan garis itu bagai pisau halus yang perlahan mengiris hatiku. Awalnya, Ardi selalu menenangkanku. Ia memelukku erat dan berkata, "Sabar, sayang, mungkin belum waktunya. Kita tetap berusaha." Aku pun mengangguk, mencoba percaya. Namun di balik senyumku, ada rasa takut yang diam-diam tumbuh. Bagaimana kalau aku memang tidak bisa menjadi seorang ibu? Aku mulai memperhatikan bagaimana orang-orang di sekitarku begitu mudah menggendong bayi, begitu mudah bercerita tentang kehamilan. Sementara aku hanya bisa diam dan pura-pura tersenyum. Malam itu, saat aku menatap langit-langit kamar dengan mata basah, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah kebahagiaan ini akan bertahan jika aku tak mampu memberinya keturunan? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Bahkan ketika aku mencoba menepisnya dengan doa dan senyum palsu, hari-hari terasa semakin berat. Setiap kali ada undangan syukuran kelahiran anak dari teman atau tetangga, aku selalu menyiapkan hadiah kecil,
lalu hadir dengan wajah yang berusaha ramah. Tapi jauh di dalam hatiku, ada rasa kosong yang tak bisa kujelaskan. Aku ingat suatu sore ketika aku dan Ardi menghadiri acara keluarga. Sepupunya baru saja melahirkan bayi mungil yang lucu. Semua orang berebut menggendong, menimang, dan tersenyum bahagia. Aku pun ikut tersenyum, meski tanganku terasa gemetar ketika menyentuh kulit lembut bayi itu. "Cantik ya, kalau kamu yang gendong bayi," bisik salah satu tante Ardi sambil tersenyum. Sekilas itu terdengar seperti pujian. Tapi di telingaku, kalimat itu terasa seperti sindiran halus. Senyumku kaku. Aku hanya bisa mengangguk, sementara jantungku berdegup tak karuan. Ardi masih berdiri di sampingku, menepuk bahuku dengan hangat, seolah berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Dan saat itulah aku sadar betapa besar arti pelukan kecil itu. Pelukan yang membuatku bertahan di tengah tatapan-tatapin penuh tanya dari orang-orang sekitar. Aku tersenyum, tapi di balik senyum itu, hatiku mulai pudar. Aku takut suatu hari nanti pelukan Ardi tak lagi cukup untuk menutup luka yang semakin dalam. Dan ketakutan itu mulai terbukti ketika kami menghadiri makan malam keluarga besar di rumah mertua. Awalnya, suasana hangat, meja dipenuhi hidangan lezat, gelak tawa terdengar dari setiap sudut ruang. Aku berusaha menikmati kebersamaan itu, mencoba menyingkirkan segala rasa cemas. Namun, semuanya berubah ketika salah satu paman Ardi tiba-tiba bersuara lantang. Tepat ketika suasana sedang ramai, "Ardi, sudah 2 tahun menikah ya? Kok belum ada tanda-tanda kehadiran anak?" Tanyanya sambil tersenyum. Seolah-olah pertanyaan itu biasa saja. Ruang tamu mendadak hening. Semua mata seakan serentak menoleh padaku. Aku bisa merasakan panas di wajahku. Jantungku berdetak begitu kencang. Senyumku terpaksa kutahan. Meski hatiku terasa diremas, Ardi mencoba menjawab dengan santai. "Doakan saja, Om. Kami masih berusaha." Ia menepuk tanganku di bawah meja, memberi isyarat agar aku tenang. Tapi aku tahu, setiap kata itu hanya seperti penutup luka yang sebenarnya mulai menganga. Tak berhenti di situ. Salah satu bibi ikut menimpali dengan nada yang lebih menusuk. "Iya, biasanya kalau pasangan muda susah dapat anak. Entah ada yang salah. Entah dari pihak istri atau suami. Tapi kebanyakan sih istri." Kata-kata itu membuatku terdiam. Lidahku keluh. Sementara di dalam hati, aku seperti terjatuh ke jurang gelap yang dalam. Aku tersenyum kaku. Tapi mataku sudah berkaca-kaca. Aku tidak menyangka, doa yang selama ini kujaga dayam-dayam, kini berubah jadi bahan percakapan di depan banyak orang. Dan seakan belum cukup, obrolan itu semakin melebar, seperti bara api yang dikipasi. Dulu Mama Ardi cepat sekali mengandung. Baru sebulan menikah, langsung hamil. Ucap salah satu sepupu dengan nada enteng. Semua orang tertawa kecil, kecuali aku yang hanya bisa menunduk. Aku merasa seperti seorang tamu asing di rumah suamiku sendiri. Meja makan yang semula tampak hangat, kini berubah jadi panggung penghakiman, di mana aku berdiri tanpa bisa membela diri. Mertua yang duduk di ujung meja hanya diam, tapi sorot matanya membuat dadaku semakin sesak, seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu, tapi memilih menahan diri. Dan entah kenapa, diamnya terasa lebih menekan daripada kata-kata apapun. Aku berusaha menelan makanan di depanku, tapi rasanya hambar. Ardi menggenggam tanganku erat di bawah meja, berusaha menenangkanku. Namun genggaman itu justru membuat mataku semakin basah, karena aku tahu ia pun sedang berusaha keras menutupi kekecewaannya. Aku ingin berdiri, ingin lari dari ruangan itu, tapi tubuhku kaku. Hanya ada satu kalimat yang terus menggema di kepalaku. Apakah aku benar-benar gagal sebagai seorang istri? Pertanyaan itu terus bergema di kepalaku. Tepat saat seorang bibi tiba-tiba tertawa kecil, lalu berkata, "Kalau memang sulit, kenapa tidak coba saja periksa?"
Siapa tahu, memang ada masalah di rahimnya. Aku tercekat, rasanya seolah seluruh ruangan menyorotku. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada apapun yang pernah kudengar sebelumnya. Beberapa anggota keluarga lain ikut menimpali dengan komentar-komentar yang membuatku semakin terpuruk. Iya, masa sudah 2 tahun kosong terus? Ardi kan anak laki-laki satu-satunya. Kasihan kalau garis keturunan ini berhenti. Kalau terus begini, nanti siapa yang rawat orang tuanya? Aku hanya bisa terdiam, menunduk, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh di depan mereka. Aku takut kalau aku menangis, itu justru jadi bukti kelemahanku. Ardi mencoba menegur dengan halus. Sudahlah, jangan dibicarakan di meja makan. Ini bukan hal yang pantas dijadikan bahan. Namun ucapannya justru dibalas senyum tipis dari beberapa orang. Seakan-akan mereka merasa benar. Dan aku memang patut dipertanyakan. Malam itu aku merasa hancur. Bukan hanya karena kata-kata mereka. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa dipermalukan di depan keluarga besar. Dan di dalam hati kecilku, mulai muncul rasa takut yang jauh lebih besar. Bagaimana jika suatu hari nanti, Ardi pun ikut melihatku sebagai sumber masalah? Pertanyaan itu terus menghantui malam-malamku. Hingga akhirnya, aku membuat keputusan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku harus mencari jawaban, apapun risikonya. Aku mulai membujuk Ardi untuk melakukan pemeriksaan bersama ke dokter. Awalnya ia menolak. Katanya, aku tidak perlu menyiksa diri dengan pikiran berlebihan. Tapi aku bersikeras. Aku tidak ingin hanya duduk diam. Sementara orang-orang terus melontarkan tatapan dan kata-kata yang menusuk. Kalau memang ada masalah pada diriku, aku ingin tahu sekarang, Di. Ucapku dengan suara bergetar. Lebih baik sakit karena tahu, daripada terus terluka karena tidak mengerti. Ardi menatapku lama. Aku bisa melihat kegelisahan di matanya. Namun akhirnya, ia mengangguk pelan dan menggenggam tanganku. Baiklah, kita hadapi bersama. Hari pemeriksaan itu menjadi salah satu hari terberat dalam hidupku. Aku duduk di ruang tunggu dengan tangan yang dingin, jantung berdebar keras. Aku merasa seperti sedang menunggu vonis atas masa depanku sendiri. Dan ketika hasil pemeriksaan keluar, dokter berkata dengan hati-hati bahwa peluangku untuk hamil memang lebih kecil dibanding wanita lain. Bukan mustahil, tapi jalannya akan panjang, penuh usaha, dan tidak mudah. Aku terdiam. Rasanya dunia runtuh seketika. Senyum tipis dokter terdengar jauh. Kata-kata penghiburnya seakan tenggelam. Yang ada hanya satu suara di kepalaku. Jadi memang aku yang salah. Kalimat itu terus berputar di kepalaku sepanjang perjalanan pulang dari rumah sakit. Meskipun Ardi berulang kali mengatakan bahwa aku tidak perlu menyalahkan diri sendiri, rasa bersalah itu begitu kuat, menekan dadaku hingga sulit bernapas. Sejak saat itu, aku mulai berusaha lebih keras. Aku membaca berbagai artikel, mencari informasi tentang pengobatan, bahkan mengikuti saran orang-orang yang seringkali terdengar aneh. Aku minum jamu pahit, mencoba terapi alternatif, hingga begadang demi mengikuti doa-doa khusus yang katanya bisa mempercepat kehamilan. Setiap bulan, harapanku selalu sama. Semoga kali ini ada keajaiban. Aku membeli tes pack lebih sering dari sebelumnya, hanya untuk kembali menatap satu garis yang sama. Dan setiap kali itu terjadi, aku menangis dalam diam, lalu pura-pura tersenyum ketika Ardi mengusap punggungku. Namun, yang membuatku semakin tertekan adalah bisikan-bisikan dari luar. Tetangga mulai bertanya dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Kapan nih nambah anggota baru? Atau sudah coba berobat ke sini? Katanya, manjur. Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu bagiku bukan lagi sapaan ramah, tapi duri-duri kecil yang perlahan menusuk. Aku mencoba tegar, mencoba berdiri tegak, meski hatiku rapuh. Tapi di dalam lubuk hatiku yang paling dalam, aku mulai bertanya-tanya,
Sampai kapan aku bisa bertahan menghadapi semua ini? Pertanyaan itu makin sering muncul. Apalagi ketika aku mulai menyadari bahwa diamnya mertuaku bukan berarti ia tidak memperhatikan. Suatu sore, aku duduk di ruang tamu rumah mertua setelah selesai membantu membereskan meja makan. Mertua perempuanku tiba-tiba duduk di sampingku, menatapku dengan senyum tipis yang sulit kuterjemahkan. "Aku tahu kamu sudah berusaha," katanya pelan, lalu menepuk tanganku. Awalnya aku merasa lega. Kupikir akhirnya ada pengertian. Tapi kalimat berikutnya membuat nafasku tercekat. "Tapi Ardi itu anak tunggal. Kamu tahu kan betapa besar harapan keluarga ini untuk melihat cucu darinya?" Aku hanya bisa terdiam. Senyumku kaku. Mataku mulai panas. Mertua tak bermaksud membentakku. Tapi kata-katanya terasa jauh lebih berat daripada teriakan siapapun. Itu bukan lagi pertanyaan basi-basi, melainkan sebuah tuntutan yang menempel di pundakku. Ketika kami pulang, aku berjalan di samping Ardi sambil menunduk. Ia mencoba menghiburku dengan berkata, "Jangan dipikirkan, sayang. Mereka hanya khawatir." Tapi hatiku menolak. Kata-kata itu bukan sekadar kekhawatiran. Itu adalah pengingat bahwa aku berbeda, bahwa aku belum mampu memenuhi harapan keluarga besar ini. Malam itu, aku terbaring di ranjang dengan mata terbuka, menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasa bukan hanya dunia luar yang menekanku tapi juga rumah tempatku seharusnya merasa diterima. Aku menoleh ke samping, melihat Ardi yang sudah tertidur pulas. Wajahnya tenang, tapi entah mengapa, aku merasa semakin jauh darinya. Dulu, setiap kali aku tertekan, pelukannya cukup untuk menenangkan hatiku. Kini, meski ia ada di sampingku, aku merasa sendirian. Perlahan, aku mulai menjaga jarak. Bukan karena aku tidak mencintainya, tapi karena aku takut. Takut jika suatu hari nanti ia benar-benar menyalahkanku. Jadi, aku memilih melindunginya dari kesedihanku sendiri. Aku tersenyum di depannya. Padahal setiap kali sendirian, aku menangis tanpa suara. Ardi mulai menyadari perubahan itu. Ia sering menatapku lama, seolah ingin menanyakan sesuatu, tapi akhirnya memilih diam. Dan diamnya itu justru menambah jurang di antara kami. Aku tahu, ia lelah menghadapi omongan keluarga, tapi aku lebih lelah lagi, karena merasa akulah penyebab semua itu. Hatiku terjepit di antara cinta yang besar untuk suamiku, dan rasa bersalah yang semakin menggerogoti diriku sendiri. Aku berusaha bertahan, tapi malam-malam semakin panjang. Dan jarak itu semakin terasa. Dan dalam hatiku, ketakutan terbesar mulai berbisik. Bagaimana jika suatu hari Ardi tak lagi memilih untuk bertahan di sisiku? Pertanyaan itu menjadi mimpi buruk yang akhirnya seperti mulai nyata. Ketika aku mendengar bisikan lirih dari ruang tamu. Suatu malam, aku terbangun karena haus. Saat hendak mengambil air, aku mendengar Ardi berbicara dengan ibunya lewat telepon. Suaranya pelan, tapi cukup jelas untuk membuat kakiku terasa lemas. "Mak, aku tahu. Tapi tolong, jangan tekan dia terus. Dia sudah berusaha." Suara Ardi terdengar berat. Ada jeda panjang. Lalu ia melanjutkan, "Aku juga bingung, Ma. Aku ingin anak, tapi aku juga tak tega melihat dia terus menangis diam-diam." Tanganku gemetar. Hampir saja gelas jatuh dari genggaman. Jadi, benar. Selama ini Ardi tahu aku menangis. Ia hanya berpura-pura tidak melihat, sama sepertiku yang berpura-pura kuat di hadapannya. Aku kembali ke kamar dengan langkah lunglai. Hatiku terasa retak bukan karena Ardi marah, tapi karena aku tahu ia menyimpan kegelisahan yang tak pernah ia katakan padaku. Ia mencintaiku, tapi aku bisa merasakan di balik cintanya ada kerinduan besar yang belum bisa kupenuhi. Malam itu aku menangis sedejadenia,
memeluk bantal erat-erat. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut. Mungkin cinta saja tidak akan cukup untuk mempertahankan rumah tangga ini. Dan ketakutan itu mulai terbukti perlahan-lahan. Ketika aku melihat perubahan kecil pada sikap Ardi, ia masih pulang tepat waktu, masih menatapku dengan senyum hangat. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang berbeda. Senyumnya tak lagi setulus dulu. Seakan ada beban yang ia sembunyikan. Pelukan yang biasanya erat, kini terasa longgar, seperti sekadar formalitas. Suatu sore, saat aku membereskan ruang kerja Ardi, aku melihat secari kertas di mejanya, sebuah brosur klinik fertilitas. Tanganku langsung bergetar. Ardi tidak pernah membicarakan ini denganku, tapi diam-diam ia mencari jalan sendiri. Malamnya aku memberanikan diri bertanya, "Di, kamu benar-benar sudah sejauh itu mencari cara?" Ardi terdiam lama, lalu berkata pelan, "Aku hanya ingin kita mencoba semua kemungkinan. Sayang, aku ingin kita punya keluarga yang lengkap." Kalimat itu seharusnya terdengar penuh harapan. Tapi di telingaku justru seperti cambuk. Aku menunduk, berusaha menahan air mata. Untuk pertama kalinya, aku merasa jarak di antara kami bukan lagi sekadar bayangan, melainkan dinding yang perlahan membesar. Dan ketika telepon dari mertuaku kembali datang malam itu, aku hanya bisa mendengar dari balik pintu kamar suara tegas yang penuh tekanan. "Ardi, kamu jangan terlalu lama menunggu. Kamu harus pikirkan masa depanmu. Kalau dia tidak bisa, masih ada jalan lain." Hatiku remuk. Jalan lain? Itu berarti aku. Aku yang dipertanyakan. Aku yang dianggap tidak cukup. Malam itu, aku menatap wajah Ardi dalam gelap, dan pertanyaan terberat muncul di hatiku. Apakah aku akan segera kehilangan dia? Pertanyaan itu tak lagi sekadar bayangan. Ketika suatu malam, Ardi pulang dengan wajah lelah dan mata yang sulit menatapku. Kami makan malam dalam diam. Sendok dan garpu beradu dengan piring, menjadi satu-satunya suara di antara kami. Hingga akhirnya, Ardi meletakkan sendoknya dan menarik napas panjang. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi sayang," ucapnya lirih. "Aku mencintaimu. Tapi, aku juga ingin kita punya anak." Mama semakin menekan, dan aku jujur, aku pun mulai merasa hampa. Hatiku seakan berhenti berdetak. Kata-kata itu menghantamku seperti badai. Aku menatap wajahnya, mencari sisa-sisa keyakinan bahwa ia akan tetap memelukku erat, apapun yang terjadi. Tapi yang kutemukan hanyalah mata penuh kebingungan. Tanganku gemetar, suaraku bergetar ketika ku jawab, "Jadi, apa maksudmu, Di? Apakah kau ingin menyerah? Apakah kau ingin mencari jalan lain itu?" Ardi tidak menjawab. Ia hanya menunduk, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Diamnya lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Malam itu aku duduk di ujung ranjang, menatap bayangan gelap di dinding. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa pilihan itu benar-benar ada di hadapanku. Bertahan dengan segala luka atau melepaskan Ardi demi kebahagiaannya. Aku memeluk diriku sendiri, menangis tanpa suara. Karena apapun yang kupilih, aku tahu hatiku akan tetap terluka. Dan rupanya semesta tak memberiku waktu lebih lama untuk berpikir. Keesokan harinya, aku dipanggil ke rumah mertua. Suasananya dingin sejak aku melangkah masuk. Mama duduk dengan wajah tegas. Papa diam menunduk. Sementara Ardi duduk di samping mereka dengan tatapan kosong. Aku sudah cukup sabar. "Nak," suara mama terdengar berat tapi jelas. "Aku tidak bisa melihat anakku terjebak dalam rumah tangga yang tak memberinya keturunan. Kau perempuan baik, tapi Ardi butuh penerus. Kau harus mengerti itu." Aku tercekat. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hatiku. Ardi mencoba menengahi. "Ma, jangan bicara begitu. Aku masih ingin bersama dia." Namun, Mama memotong cepat. "Kamu juga tahu, Di, kamu ingin anak. Jangan pura-pura kuat."
Mama sudah carikan jalan keluar. Kalau kau benar mencintainya, biarkan dia pergi. Jangan egois menahannya. Kakiku serasa kehilangan pijakan. Mataku panas. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku menoleh ke Ardi, berharap ia akan berdiri dan membelaku. Tapi ia hanya terdiam, kepalanya menunduk dalam. Seakan kalimat-kalimat itu adalah kebenaran yang tak bisa ia bantah. Hatiku runtuh saat itu juga. Seakan semua perjuangan, doa, dan pengorbanan selama ini lenyap dalam sekejap. Aku ingin berteriak, ingin marah, tapi yang keluar dari bibirku hanyalah bisikan serak. Jadi, ini akhirnya, dan tak seorang pun menjawab. Hening itu justru memberiku satu jawaban yang paling menyakitkan. Aku sendirian dalam pertarungan ini. Aku pulang dengan langkah gontai, tapi di balik setiap air mata yang jatuh, hatiku mulai berbisik lirih. Aku tidak bisa terus begini. Jika mereka ingin melepas, mungkin aku harus belajar melepaskan. Tapi, aku juga harus belajar bertahan untuk diriku sendiri. Malam itu, aku duduk di meja kecil dekat jendela. Ku tatap foto pernikahan kami yang terpajang aku dan Ardi, tersenyum bahagia. Seakan dunia tak pernah punya ruang untuk air mata. Dan aku tersadar, selama ini aku terlalu sibuk membuktikan diri pada semua orang, sampai lupa bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang memenuhi tuntutan, tapi tentang menemukan kembali siapa diriku. Esok paginya, aku mengambil keputusan yang bahkan tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku pergi ke sebuah klinik konseling. Sendirian. Untuk pertama kalinya, aku bicara tentang luka yang kupendam, tentang rasa tidak berharga, tentang ketakutan kehilangan, dan tentang cintaku yang terjebak di antara tuntutan dan kenyataan. Psikolog di hadapanku tersenyum hangat, lalu berkata, "Kadang, yang perlu kau lahirkan bukanlah seorang anak, melainkan dirimu sendiri yang baru, versi dirimu yang lebih kuat." Kata-kata itu menyalakan nyala kecil di hatiku. Dan aku tahu, mulai saat itu, aku tak boleh lagi hanya menunggu cinta Ardi untuk menyelamatkanku. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri terlebih dahulu. Dan dari situlah segalanya mulai berubah. Aku mulai mengisi hari-hariku dengan hal-hal kecil yang dulu tak sempat kulakukan. Aku menulis kembali di buku harian yang lama terlupakan, menanam bunga di halaman kecil depan rumah, bahkan mendaftar kelas memasak sederhana, bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Perlahan, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang tenang. Meski luka itu masih ada, aku belajar berdamai dengan kenyataan. Aku bukan lagi perempuan yang hanya menunggu kasih sayang dan pengakuan dari luar. Aku sedang berusaha mencintai diriku apa adanya. Ardi memperhatikan semua ini. Suatu sore, ia pulang lebih cepat dan mendapati aku sedang memangkas bunga mawar. Ia berdiri cukup lama di teras sebelum akhirnya berkata pelan, "Kamu kelihatan berbeda sekarang." Lebih kuat, aku menoleh, tersenyum samar, lalu menjawab, "Mungkin karena aku baru sadar, aku juga pantas bahagia, tanpa harus menunggu orang lain yang memberikannya." Mata Ardi berkaca-kaca. Ia mendekat, lalu menggenggam tanganku erat. "Aku takut kehilanganmu, tapi aku juga sadar, selama ini aku yang membuatmu merasa sendirian." Aku terdiam. Ada rasa hangat sekaligus getir. Aku tahu, perjalanan kami belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat secercah harapan di mata Ardi, bukan hanya tentang seorang anak, melainkan tentang kami berdua. Itulah yang kulihat di mata Ardi sore itu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ia sungguh-sungguh ingin memperjuangkan rumah tangga ini. Beberapa hari kemudian, Ardi mengajakku duduk di ruang tamu. Wajahnya serius, tapi suaranya penuh kelembutan. "Aku sudah berpikir panjang, sayang, tentang kita, tentang mama, tentang semua tekanan yang membuatmu hampir hancur.
Aku tidak ingin lagi hidup dalam kebimbangan. Aku menatapnya dengan jantung berdebar kencang, takut akan kata-kata yang keluar setelah itu. Ardi menarik napas dalam, lalu menatap mataku dengan mantap. Kalau aku harus memilih antara anak atau kamu, aku memilih kamu. Karena apa arti seorang anak kalau aku kehilanganmu sebagai pasangan hidupku? Aku tidak mau rumah tangga ini berdiri di atas luka hatimu. Air mataku jatuh begitu saja, tanpa bisa kutahan. Rasanya seperti beban berat yang selama ini menindih dadaku perlahan terangkat. Ardi menggenggam tanganku erat, lalu berkata lagi, kita bisa cari jalan lain. Kita bisa adopsi, atau kita bisa jalani hidup hanya berdua. Aku tidak peduli apa kata orang. Yang aku tahu, aku tidak mau kehilanganmu. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku, terisak sejadi-jadinya. Kali ini bukan tangisan karena luka, melainkan karena lega. Aku merasakan cinta Ardi dalam bentuk paling tulus. Keberanian untuk memilih, meski pilihan itu melawan arus semua orang di sekitarnya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak badai ini datang, aku tidur dengan hati yang benar-benar tenang. Dan saat fajar menyapa, aku merasa seperti terlahir kembali bersama keputusan Ardi. Hari-hari kami perlahan berubah, tidak lagi penuh ketegangan, melainkan dipenuhi dengan percakapan jujur dan tawa kecil yang dulu sempat hilang. Aku mulai terbiasa membuat sarapan sambil bersenandung, sementara Ardi duduk di meja makan, menatapku dengan senyum yang hangat, senyum yang sempat kupikir tak akan pernah kulihat lagi. Kami tidak lagi membicarakan kapan punya anak seperti dulu. Topik itu berhenti menjadi hantu yang membayangi rumah tangga kami. Sebagai gantinya, kami mulai membicarakan hal-hal lain. Rencana perjalanan, usaha kecil yang ingin kami jalankan, bahkan mimpi sederhana tentang rumah dengan taman yang lebih luas. Namun, kebahagiaan itu bukan berarti tanpa tantangan. Mama Ardi masih sering menelepon, kadang dengan suara kecewa, kadang dengan nasihat yang menusuk hati. Tapi kali ini, Ardi berdiri tegak di sisiku. Ia menjawab dengan tegas, "Ma, aku sudah memilih. Kami akan bahagia dengan cara kami sendiri." Mendengar kalimat itu langsung dari bibirnya, aku merasa semakin yakin bahwa badai besar kami benar-benar telah berlalu. Aku tidak lagi merasa sendiri. Kami kini menjadi satu tim, melawan segala pandangan dunia luar. Dan di tengah semua itu, aku menemukan hal yang jauh lebih berharga daripada sekadar jawaban atas doa yang dulu kupanjatkan. Aku menemukan arti cinta sejati. Cinta yang bertahan bukan karena kesempurnaan, melainkan karena keberanian untuk memilih dan tetap bersama. Dan dari situlah kami mulai melangkah pada babak baru dalam hidup kami. Suatu pagi, aku dan Ardi duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Burung-burung kecil beterbangan di langit, seakan ikut merayakan ketenangan yang akhirnya kami temukan. Ardi menggenggam tanganku, lalu berkata pelan, "Bagaimana kalau kita mulai memikirkan hal lain? Bukan soal kekurangan kita, tapi tentang bagaimana kita bisa memberi sesuatu untuk orang lain." Aku menatapnya penuh tanda tanya. Ia lalu menjelaskan tentang keinginannya untuk mengurus anak asuh di sebuah panti yang baru saja ia kunjungi. Kata-katanya sederhana, tapi mampu membuat air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tidak tahu apakah kita akan diizinkan mengadopsi atau tidak, tapi yang pasti ada banyak anak di luar sana yang butuh kasih sayang. Mungkin di sanalah kita bisa menemukan arti keluarga kita yang sesungguhnya, ucap Ardi sambil mengusap punggung tanganku. Hatiku hangat. Untuk pertama kalinya, kata anak tidak lagi membuatku merasa kecil dan tidak berguna. Sebaliknya, aku merasa kuat, karena kini aku tahu, menjadi orang tua tidak hanya soal melahirkan, tapi juga soal menghadirkan cinta, bahkan pada jiwa-jiwa yang tak lahir dari rahimku. Hari itu,
Kami sepakat untuk mulai membuka pintu pada kemungkinan baru. Tidak lagi sebagai pasangan yang dibayang-bayangi kekurangan, tapi sebagai dua insan yang memilih untuk memberi makna pada hidup mereka bersama. Kata itu kini menjadi napas baru dalam rumah tangga kami. Tidak lagi sekadar status, tidak lagi sekadar janji, melainkan sebuah pilihan yang kami perbarui setiap hari. Beberapa bulan setelah keputusan itu, aku dan Ardi rutin mengunjungi panti asuhan. Setiap kali melihat mata anak-anak kecil yang berlari menyambut kami, aku merasakan sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada luka yang perlahan sembuh, ada ruang kosong di hatiku yang kini terisi dengan tawa mereka. Suatu sore, ketika seorang anak perempuan kecil memelukku erat dan berkata, "Ibu, jangan pulang ya." Aku menangis dalam diam. Tidak ada ikatan darah, tapi ikatan cinta jauh lebih kuat dari itu. Ardi berdiri di sampingku, tersenyum sambil menepuk bahuku, seolah berkata tanpa suara, "Inilah keluarga kita." Kini aku sadar, kebahagiaan bukan tentang memenuhi standar orang lain, melainkan tentang menemukan arti dalam setiap pilihan yang kita ambil. Aku pernah hampir kehilangan segalanya, tapi justru di titik terendah itulah aku belajar arti cinta yang sesungguhnya. Cinta bukan tentang memiliki segalanya. Cinta adalah bertahan ketika dunia menentang, berani memilih meski itu sulit, dan saling menggenggam erat meski badai hampir merobek. Dan jika aku bisa memberi pesan untuk siapapun yang mendengar kisahku, hanya satu: jangan biarkan kekuranganmu menutupi cahaya dalam dirimu, karena pada akhirnya bukan kesempurnaan yang membuat rumah tangga bertahan, melainkan keberanian untuk tetap memilih satu sama lain setiap hari, dalam keadaan apapun.